Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga dapat hadir di majelis ilmu. Hari ini kita akan membahas respon muslim terhadap globalisasi, modernisasi, dan reformasi. Jadi sekilas hampir sama ya, tetapi sebenarnya cara menyikapinya itu berbeda. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ketika kita membahas tentang globalisasi, yaitu adalah proses mendunia di mana kita mampu saling terhubung, saling tukar informasi, sehingga memudahkan kita untuk bisa saling bekerja sama, apakah itu kerjasama nasional maupun internasional, memudahkan transaksi ekonomi, yaitu dari sisi penjualan online misalnya ya, dan memudahkan transportasi, yaitu adanya teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Pesawat dapat membuat yang jauh jadi dekat ya, yang dulunya kita bisa mencapai waktu yang berhari-hari bahkan berpuluh hari untuk bisa silaturahmi, tapi pada saat ini kita dapat menikmati dengan hanya fasilitas 1 jam sudah dapat kita rasakan silaturahmi antar provinsi. Jadi itulah ketika kita membahas tentang globalisasi. Selanjutnya kita merasakan modernisasi, yaitu perkembangan baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga merubah unsur sosial, politik, budaya, dan terutama psikologi masyarakat, sehingga mampu berpikir ilmiah dan dapat merasakan dampak dari hal-hal yang meliputi politik, sosial, ekonomi tadi itu ya, menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Dan kita dapat mengetahui bahwa hal-hal yang dapat kita rasakan pada saat modernisasi saat ini yaitu kemudahan dalam bersilaturahmi. Bukan hanya kita harus datang ya, tetapi kita bisa menelpon. Kalau pada masa dahulu kita hanya bisa silaturahmi lewat surat, tetapi saat ini kita sudah bisa menikmati silaturahmi lewat telepon ya. Pada masa sebelum ada ponsel ya, kita bersilaturahmi lewat telepon ya, biasa. Selanjutnya ketika adanya lagi inovasi yaitu berupa modernisasi, kita rasakan bahwa kita bukan hanya bisa silaturahmi lewat suara saja, tetapi lewat membaca. Nah, kita bisa SMS-an gitu ya. Dan selanjutnya kita rasakan lagi modernisasi selanjutnya, bukan hanya bisa lewat telepon, lewat SMS, tetapi lewat video call gitu ya. Dan begitu seterusnya modernisasi akan terus memudahkan kita untuk silaturahmi. Dan kita juga harus dapat mengetahui bahwa modernisasi ini memiliki dampak bukan hanya positif tetapi negatif, karena memudahkan juga untuk yang cowok dan yang cewek jadi lebih mudah berhalawat misalnya ya, mempergunakan ponsel bukan untuk silaturahmi dengan keluarga tetapi untuk berpacaran dan sebagainya. Nah, itu ketika kita membahas tentang modernisasi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan reformasi. Reformasi adalah gerakan perubahan menuju kemajuan. Namun kemajuan yang paling penting itu adalah dengan cara memurnikan keislaman. Jadi reformasi yang kita rasakan itu mulai dari masa Rasul adalah ketika adanya peningkatan masa jahiliyah menjadi orang Islam ya, yang lebih cerdas, yaitu mengikis yang namanya musyrik menjadi tauhid. Nah, jadi selama 13 tahun Nabi untuk menegakkan la ilaha illallah saja ya, di Mekah itu bisa mengubah kepribadian kita yang tadinya tergantung pada benda-benda, yang tadinya musyrik, yang tadinya berpecah belah, menjadi manusia yang benar-benar memiliki iman, takwa, dan terbebas dari hal-hal yang
berupa syirik tersebut. Selanjutnya, ketika kita mengetahui bahwa adanya globalisasi, modernisasi, dan juga globalisasi ini tidak lepas dari dua hal, yaitu future oriented dan quality oriented. Kita bahas satu persatu kenapa harus dibahas tentang future oriented, yaitu tentang masa depan ya. Bagaimana kita merencanakan masa depan, karena Allah juga mengatakan bahwa kita harus menjadi khalifah ya, harus menjadi sosok yang terbaik. Untuk itu kita harus merencanakan sesuatu, karena ketika kita hanya berada pada masa klasik, maka kita tidak akan berkembang ya, karena kita dapat rasakan bahwa pada masa klasik juga pendidikan pada saat itu hanya berupa mempelajari ilmu-ilmu agama, tetapi seiring dengan perkembangan zaman masuk kepada masa pertengahan dan masa modern, serta saat ini kita masuk kepada masa kontemporer, itu juga berkembang dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi metode pembelajaran, dari sisi hal-hal yang berupa transportasi dan sebagainya. Jadi kita tidak menolak modernisasi, kita juga bisa menerima, karena ketika itu kita tujukan untuk mendekatkan diri kita sehingga semakin takwa. Tetapi kalau kita tujukan modernisasi tadi itu untuk menjauhkan kita dari Allah, maka itulah yang tidak dibolehkan. Oleh sebab itu kita dapat merasakan dua hal, yaitu nikmat yang sama-sama nikmat sebenarnya, tetapi berbeda kualitas yang kita terima. Apakah kita masuk ke dalam kualitas orang-orang yang menerima anugerah atau kualitas orang-orang yang menerima istidraj? Bedanya di mana? Kalau kita ketahui ya bahwa kita misalnya lagi happy, tapi happy-nya kita itu makin menjauhkan diri kita dari Allah, maka itulah yang disebut istidraj. Sedangkan ketika kita happy, tapi happy kita itu semakin membuat kita jadi sosok yang semakin dekat sama Allah, semakin banyak ibadahnya, semakin bermanfaat, itulah yang disebut dengan anugerah. Nah, jadi banyak ya kita lihat orang-orang yang dulunya misalnya dia nggak punya apa-apa ya, dia belum punya uang, dia belum punya jabatan, nah dia menjadi sosok orang yang soleh, sosok orang yang menjadi inspirasi. Tapi ternyata ketika dia sudah Allah angkat derajatnya menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang yang memiliki jabatan tertentu, akhirnya dia pun mulai meninggalkan Islam, mulai tidak mengenal sosial, terutama dia sudah mulai meninggalkan hal-hal yang sebaiknya dia lakukan gitu, karena kita dapat mengetahui bahwa sebaik-baik orang itu adalah orang yang menjadi lebih baik ya, sedangkan sama saja hari yang kemarin dengan hari yang sekarang itu adalah termasuk orang yang merugi, apalagi ketika masa sekarang itu lebih buruk dari masa yang kemarin, maka itu disebut sebagai orang yang celaka. Jadi sebaiknya keimanan kita meningkat, tetapi orang-orang yang istidraj ini nikmatnya yang meningkat, tetapi dalam hal ibadah dia sangat menurun. Nah, ketika orang-orang yang mendapat anugerah ini justru dia semakin meningkat ketaatannya, sehingga dia pun semakin soleh, semakin dapat hidayah dan sebagainya. Jadi kita harus mengetahui bahwa future oriented, rencana-rencana yang harus kita lakukan itu buatlah agar semakin mendekatkan diri kita pada Allah, sehingga ketika kita masuk kepada pembahasan quality oriented, yaitu kualitas kita yang diterima dari hasil rencana atau niat kita tadi itu pun akan menjadi sosok yang berkualitas, bukan hanya sukses dalam hal dunia, bukan hanya mulia di dunia, tetapi juga mulia di akhirat. Jadi orang-orang yang berkualitas itu sebenarnya bukan kita ketahui dari orang-orang yang mampu berkualitas secara dunia ya, tetapi orang-orang yang mampu berkualitas secara akhirat. Karena itulah kita dapat mengingat ya bahwa sejarah mengatakan
akan ada masanya bahwa umat Islam ini akan seperti buih di lautan. Jadi kita lihat ya, buih itu banyak gitu ya, tapi sebenarnya nggak ada manfaatnya gitu. Dan selanjutnya kita juga akan menjadi bahan rebutan. Jadi maksudnya seperti makanan ya, makanan yang akan direbut oleh musuh, oleh orang-orang. Karena apa? Ya itu tadi, karena kita itu tidak berkualitas, hanya memiliki fungsi sebagai orang yang pada titik level aman. Jadi bisa dikatakan sebagai orang yang tidak mau bersungguh-sungguh dalam berjihad, tidak mau bersungguh-sungguh dalam menegakkan keadilan, sehingga disitulah sebenarnya muncul hakim-hakim yang berubah ya. Yang tadinya itu hakim itu ada 3 jenis, yaitu hakim yang dia akan masuk ke dalam surga, yaitu hakim yang tidak memperhatikan apakah dia itu membela keluarganya atau tidak. Bahkan Nabi sendiri mengatakan ya pada Fatimah, wahai Fatimah, kamu lakukan sholat, kamu lakukan hal-hal yang wajib, karena aku nanti tidak akan dapat membelamu di akhirat. Begitulah Rasul tegas kepada anaknya sendiri ya. Padahal kalau kita lihat saat ini, orang tua banyak yang mengatakan tenang aja, kan ada ayah, ada ibu gitu ya. Jadi kalau Nabi Muhammad mau ngomong tuh seperti itu bisa aja gitu ya. Tenang aja, nanti kan ada ayah di di akhirat gitu ya. Tapi tidak melakukan seperti itu gitu ya. Jadi dapat kita ketahui bahwa pentingnya kita mengetahui dampak dari modernisasi, globalisasi, dan reformasi ini apakah mampu mengubah moral kita atau tidak. Karena ketika hal tersebut mampu mengubah moral kita, disitulah sebenarnya kita yang benar-benar sangat merugi. Banyak ya orang-orang yang tadinya itu nggak punya ponsel kamera, yang tadinya nggak punya ponsel yang bisa internet, itu benar-benar dapat membuat hubungannya dengan mungkin suaminya, mungkin istrinya gitu ya, baik-baik saja gitu. Karena kalau dulu ya belum ada istilah paket kuota internet, itu untuk SMS mikir-mikir, biayanya itu misalnya 350 rupiah satu kali SMS ya. Nah, tetapi saat ini kita lihat bahwa kuota internet hanya dengan modal 1 giga 15.000 misalnya, kita bisa berjam-jam bahkan berpuluh jam untuk bisa chatting gitu. Jadi untuk berbicara itu yang ketika kita masuk ke dalam dunia yang Islam sebenarnya ya, itu kalau bisa itu 15 kata per hari gitu, 14 kata ya kalau nggak salah per hari gitu ya. Begitulah Allah meminta kita agar tidak berkata yang sia-sia gitu. Nah, tetapi pada saat ini internet digunakan untuk chatting, untuk berhalawat, untuk berpacaran gitu ya. Yang tadinya orang mikir-mikir untuk SMS karena takut uangnya habis, jadi tidak takut lagi uangnya habis dan terlena gitu. Bahkan tidak terasa bahwa dia mengatakan, ya ampun gak terasa ya teleponan sama kamu sudah 1 jam gitu, dengan bangganya mengatakan seperti itu gitu misalnya. Tetapi ketika dia membaca Al-Quran, rasanya 1 menit 10 menit pun sangat berat gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi terlalu banyak menikmati fasilitas modernisasi dari sisi teknologi secara dunia, sehingga teknologi yang dirasakan sebenarnya dari sisi akhirat itu juga banyak kalau kita mau melatih untuk bisa menjadikan entertainmentnya itu adalah untuk akhirat. Jadi misalnya modernisasi dari sisi handphone ya, kita gunakan fasilitas kuota internet kita itu untuk melihat YouTube yang berkaitan dengan keislaman, atau kita melihat atau mendownload aplikasi Kutubus Sit'ah yang mempelajari tentang hadis, mempelajari tentang Al-Quran. Jadi misalnya kita 1 jam mempergunakan ponsel untuk transaksi jual online misalnya, kan boleh-boleh saja gitu, untuk silaturahmi boleh-boleh saja, tapi kita gunakan yang 2 jamnya itu untuk apa? Nah, misalnya kita gunakan untuk membaca e-book Islam, atau
kita matikan gitu ya, dan kita fokus pada dunia spiritual seperti zikir, membaca Al-Quran. Jadi tidak 100% atau tidak 80% kita gunakan untuk dunia, dan 20%-nya itu justru kita gunakan untuk hal yang lebih parah lagi dari dunia. Misalnya adanya orang-orang yang menikmati fasilitas ponsel untuk menonton film-film porno gitu ya, untuk misalnya mencari uang dengan cara menambah follower, berjoget-joget, membuka aurat gitu ya. Jadi itu hal-hal yang membuat modernisasi itu menjadi sesuatu yang menjadi celaka untuk diri kita gitu ya. Sementara kita itu sebaiknya semakin mengenal teknologi, semakin modern juga cara berpikir kita. Siapa sih yang nggak pengen masuk surga gitu ya? Maka untuk itu dihindari hal-hal yang bisa membuat kita masuk neraka. Nah, jadi saya sendiri pun ya mungkin sama seperti semuanya di sana gitu ya, mempergunakan handphone ini terlalu banyak untuk hal-hal dunia. Tetapi ya alhamdulillah dengan hadirnya corona ini ya, lockdown ini ya, jadi akhirnya kuota saya pun tidak hanya habis untuk update status Facebook saja misalnya dari sisi hal-hal yang lebay-lebay gitu ya, tetapi ya saya harus menggunakan Zoom ini untuk dakwah, menggunakan YouTube ini untuk dakwah, untuk mencari uang dari sisi internet. Nah, jadi hikmahnya juga kita dapatkan dari modernisasi ini, walaupun sebenarnya kita sendiri harus bisa memberikan batasan-batasan sehingga kita tidak terlena oleh modernisasi, sehingga kita bisa mempergunakan globalisasi dengan sebaik mungkin, terhubung dengan orang-orang baik, terhubung dengan komunitas-komunitas baik, dan akhirnya kita pun juga dapat menikmati reformasi yang membuat kita semakin dekat pada Allah. Demikianlah materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.